Halo guys, jangan lupa like, tekan lonceng, dan subscribe channel Bere Beres. Terima kasih atas sokongan semua. Sakit perut, sakit kepala, dengan dia pun obat racun sumpit. Oh, Ini. hai, selamat pagi teman-teman yang dihormati sekalian, dimanapun berada. Salam hormat diucapkan kepada semua. Seperti biasa, hari ini kita masih berkesempatan berbagi petua atau berbagi informasi dengan Pak Nasib, sebab herba-herba yang masyarakat beliau biasa guna, masih ada lagi yang Pak ini sudah berkongsi dengan kita. Jadi kita merasa bertua sebab Pak ini masih sudah berkongsi maklumat dan informasi kepada kita lah. Jadi oke Pak, ini apa kita panggilnya Pak? Ini getimang. Getimang ah? Ah. Getimang. Oke, harap-harap jelas di video ya. Getimang, ah? Oke, ini pokok getimang. Dan yang ini Pak, ini pokok Yang apa? ini dipanggil buhau. Buhau. Ya. Ngam saya sebutnya Pak, buhau. Ngam. Oke, buhau. Oke, teman-teman, tuan-tuan sekalian, sekarang kita berdiri di hadapan dua pokok herba nih. Ini kita panggil tadi getimang kan Pak? Ya, getimang. Oke, ini getimang dan ini buhau. Jadi menurut Pak ini pokok nih jarang dia tumbuh berdekatan macam beginilah kan Pak? Ya. Biasanya dia tumbuh berjauhan lah. Nah, jadi mungkin teman-teman tonton semua penasaran ini untuk apa. Jadi tanpa buang masa kita terus tanya kepada Pak ini. Ini pokok sebenarnya digunakan untuk apa Pak? Ini pokok digunakan untuk sakit perut, sakit kepala, dengan dia pun obat racun sumpit. Oh, Ini obat racun sumpit apa Pak? Nah, itu pun semadi juga saya beritahu ini obat racun sumpit. Kalau ikut kebetulan dia, saya dapat bagi tahu ini. Oh ya, yalah. Semadi saya rapat dulu sama orang beritahu lah. Iya betul. Terima kasih Pak Cik. Untuk makluman semua, seperti yang kita ketahui, kalau macam kita di Sabah atau di Kepulauan Borneo, kita memang sudah maklum bahwa racun sumpit itu adalah senjata sulit, kan Pak Cik kan? Ya. Kita boleh anggap dia sebagai satu senjata sulit daripada masyarakat lah. Masyarakat terutama mungkin masyarakat Pak Cik ini sebagian besarnya masih ada itulah yang sumpit ini kan Pak Cik. Jadi kebiasaannya masyarakat yang menggunakan alat sumpit itu sebagai senjata rahasia, dia tidak akan kongsikan apa penawar dia. Sebab kalau macam kita sudah tahu apa fungsi dan ataupun apa obat penawar dia, maksudnya itu tidak akan menjadi senjata sulit lagi, kan Pak Cik? Ya. Jadi kita merasa bersyukur sebab Pak Cik sudah berkongsi dengan cerita inilah, dengan rahasia inilah. Nah, jadi macam yang Pak Cik sebut tadi, selepas beberapa video yang kami buat dan Pak Cik mulai terbuka sudah untuk berkongsi dengan kita lah. Jadi untuk makluman semua, bukan juga senang sebenarnya saya pujuk Pak Cik untuk buat konten nih, tapi
selepas saya beri pemahaman bahwa ini adalah konten untuk sebarluaskan informasi ini supaya dia tidak ditelan zaman, dan barulah Paci sedikit-sedikit mulai terbuka untuk berkongsi dengan kita lah. Jadi semuanya memang bukan senang juga untuk Paci terbuka, jadi syukur juga lah. Jadi oke, sepakat itu untuk yang ini itu. Jadi sekarang tadi ini Paci untuk pertama obat sakit perut kan Paci. Jadi cara kita gunakan ini Paci, Cara kita guna nih, kita ambil daun ini sama tangkai dan makan. 7 daun. 7 daun nah. Tapi kita cuma ambil dia punya tangkainya sih ya Paci. Kan? Tangkainya sih ya kan. Ya. Dengan cara mengunyah. Jadi kalau kita jumpa di hutan ini, kita kebetulan kita sakit perut atau ceret beret. Ya. Sakit perut dan ceret beret 1 kali dia inilah. Ya, 1 kali dia. 1 kali dia rawat lah kan Ya. Paci. Jadi kalau kita sakit perut ataupun kita ceret beret, kita kita ambil ini tangkai daun nih. Tangkai daun, nah sini, lepas itu kita gigit dan kunyah terus. Sama, tapi 7 daun 1 kali. 7 daun 1 kali ya. Jadi kunyah dan terus telan. Jadi ini rasanya pahit. Pahit, ada pedas-pedas. Oh, pahit sama pedas-pedasnya. Ya. Saya coba hidup dulu dia punya daunnya. Bukan daun itu, tuan ini dia, tangkai dia ini. Oh, yang ini daun? Bukan, ini saja, tangkai dia saja. Oh, ini daunnya tiada bawah, Pakcik. Saya ambil yang tua lah, supaya tidak sayang kita kan, Pakcik. Jadi sampai di sini siakan aja kita. Ya. Oke. Saya coba hidup dulu. Oh ya betul, dia macam ada pedas-pedas. Ini pun Jadi saya coba gigit lah. warung nih. Ada pedas-pedas, macam rasa Pahit-pahit juga. pahit-pahit, macam ya macam pahit sedikit lah. Jadi Pakcik sudah makan tadi, jadi saya punya kawan yang ambil gambar ini pun dia makan juga, saya pun makan juga dia. Oke, sudah telan nah, artinya selamat. Oke, jadi dapat telan nah. Jadi maksudnya kalau teman-teman puan semua merasa sakit perut dan jumpa ini, gigit dia punya tangkai ini dan terus telan lah. Ya. Dan memang dapat ditelan. Ya, biarpun tadi kami tidak cuci, tapi saya anggap ini bersih lah sebab kami di hutan sekarang. Jadi tidak ada pencemaran lah, Pakcik ya. Jadi tidak perlu cuci. Masih ada kelat-kelat lagi sedikit lah. Oke, jadi saya harap pokongsian untuk yang yang sakit perut dan ceret beret tadi itu dapat dipahami lah. Dan selain daripada itu, saya difahamkan tadi dia punya kulit ini kan Pakcik. Dia punya kulit ada ini. kegunaan dia kan? Ada. Kita buka dia punya kulit sebesar inilah. Nah, sebesar itulah kan. Kita buka, lepas itu kita pukul dengan halus-halus. Kasih pukul dia pelan-pelan lah macam itu Pakcik. Pelan-pelan dia supaya dia halus. Dapat kita ikat di kepala. Dia punya lebar macam 1 jari ini lah Pakcik. Ya, macam 1 jari. 1 jari begini, lepas itu pukul dia halus-halus sampai dia lembut macam begitu. Boleh Lepas itu kita ikat di kepala. Ya. Jadi berapa lama kita biarkan dia macam begitu Pakcik? Itu dia walaupun kita ikat dia macam thread tuh, kalau dia habis dia punya kira bisa dia, memang dia dapat longgar sendiri dia. Oh begitu. Jadi biar pada mulanya kita ikat dengan kencang lah Pakcik. Jadi kalau macam sudah meresap, sudah bisa dia di dalam kulit kita, dia akan kendur sendiri. Kendur sendiri dia. Jadi itu menunjukkan bahwa dia punya zat itu sudah tiada lah. Jadi pada masa itu kita akan tukar. Tukar sudah. Oke. Jadi sebagai maklumat tambahan, menurut Pakcik, ini biarpun ini kita jumpa di hutan, tetapi kebanyakan rumah panjang ataupun rumah di masyarakat Pakcik ini tinggal, suku Kepemimpinan, biasanya ini dorong akan tanam sebab seperti biasalah penyakit sakit perut dan ceret beret ini adalah penyakit yang paling lumrah. Kan Pakcik, kadang-kadang kita salah makan pun boleh jadi begitu. Jadi kalau kita di kampung dulu mau pergi klinik pun jauh. Jadi secara tradisinya yang ini mereka gunakan sebab ini adalah seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedia maklum bahwa
sakit perut. Memang sakit perut dan ceret-ceret adalah dua penyakit yang akan sentiasa ada sama kita. Kan Pak Cik, jadi itulah sebabnya menurut Pak Cik ini pokok ini doang akan tanam. Jadi syukurlah sebab Pak Cik sedia berkongsi dengan kita rahasia dan rahasia dan khasiat herba ini seperti yang dalam tema kita membongkar rahasia herba.